Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wak Cahaya Yulia Kurniawati, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalor. Nah, yang pertama yaitu kondisi yang menyebabkan kalor berpindah. Pada sebuah benda, perpindahan kalor atau perambatan kalor terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan kalor dapat merambat melalui 3 cara. Yang pertama, melalui konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Untuk yang selanjutnya, karakteristik dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk yang pertama, konduksi. Konduksi berpindah melalui zat padat yang tidak mengalami perubahan dan hanya terjadi pada benda padat. Yang kedua, konveksi. Perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya berpindah pada zat cair. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Dan berikutnya yaitu ada peristiwa alam yang terjadi akibat konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan untuk contoh yang pertama yaitu konduksi. Contoh dari konduksi bisa kita lihat di gambar di samping, yaitu mentega yang dilelehkan karena panas. Dan peristiwa selanjutnya bisa kita lihat gambar di samping, yaitu peristiwa konveksi, di mana air mendidih yang air panas berada di bawah akan naik dan bergantian dengan air yang belum panas. Dan untuk peristiwa radiasi bisa kita rasakan saat kita berada di dekat api unggun. Kita akan terasa panas saat semakin dekat dengan api unggun. Itulah yang dinamakan proses peristiwa radiasi. Dan adapun faktor yang mempercepat perpindahan kalor. Untuk konduksi bisa memakai benda konduktor, di mana konduktor itu yang bisa mengantarkan panas. Dan konveksi dengan cara melakukan pengadukan, seperti yang pada peristiwa mentega. Jika kita dengan mengaduknya, itu akan lebih cepat mentega itu meleleh. Dan untuk radiasi yaitu memperbesar sumber panas. Selanjutnya ada faktor yang memperhambat perpindahan kalor. Untuk konduksi yaitu memakai benda isolator, di mana isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Yang kedua yaitu konveksi, di mana membuat ruang hampa di sekitar fluida. Dan yang ketiga yaitu radiasi dengan cara membuat pemantul panas di sekitar sumber panas itu. Dan untuk yang terakhir yaitu persamaan model matematika perpindahan kalor. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhu rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama massa, yang kedua jenis zat, dan yang ketiga yaitu perubahan suhu. Sehingga secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, berikut yaitu rumus perpindahan kalor. Rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya yaitu Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, dan satuan dari Q yaitu Joule. Dan yang selanjutnya yaitu M. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya kilogram. Untuk selanjutnya C. C melambangkan kalor jenis zat. Dan satuan dari kalor jenis zat yaitu Joule per kilogram derajat Celcius. Dan untuk yang terakhir yaitu delta T, yang melambangkan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Sekian video yang bisa saya buat tentang kalor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, nun wal qalam wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't be scared.